Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Abimanyu, NPM 215200046. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akan kita lanjutkan. Di sini lanjut untuk bagian perakitan perkabelan dan pemasangan pada pin. Nah, di sini dapat kita pahami dulu prinsip kerjanya, yaitu sensor ultrasonik mengirimkan data ke Arduino, Arduino mengirimkan outputnya ke lampu dan ke buzzer dan ke relay. Maka relay akan memutuskan arus pada remote control atau motor DC ini. Ya, di sini putus. Oke, jika sudah paham prinsip dasarnya, saya akan jelaskan secara rincinya. Nah, di sini pin VCC adalah power, kita sambungkan ke 5 volt Arduino. Pin trigger kita sambung ke pin 7 Arduino. Pin echo kita sambung ke pin 6 Arduino. Dan ground kita sambungkan ke ground bersamaan dengan buzzer dan relay. Lalu lampu merah kita sambungkan ke pin 2, lampu hijau kita sambungkan ke pin 3, dan lampu biru kita sambungkan ke pin 4. Lalu buzzer kita sambungkan ke pin 5. Sudah, lanjut kita ke relay. Nah, di relay ini ada nama-nama bagiannya, yaitu normally close, normally open, normally close, VCC, ground, dan IN. Nah, di sini pin VCC kita sambung ke pin 5 volt bersamaan dengan pin VCC dari sensor ultrasonik. Lanjut, pin ground kita sambungkan ke pin ground bersamaan dengan buzzer. IN kita sambungkan ke pin nomor 8 Arduino. Lanjut. Nah, di sini kita akan ketahui dulu prinsip dasar dari remote control untuk menggerakkan motor DC. Nah, ini kita umpamakan adalah otak dari remote control tersebut. Kita umpamakan saja. Nah, pertama-tama kita akan pahami dulu sistem dari motor DC. Motor DC dapat berputar ke kanan dan ke kiri sesuai dengan arus yang mengalirinya. Jika kita umpamakan di sini, jika kabel merah dialiri arus positif dan kabel hitam arus negatif, maka dia akan berputar ke kanan dan dia akan maju. Nah, sebaliknya jika kabel hitam di sini kita aliri arus positif dan kabel merah di sini kita aliri arus negatif, maka dia akan mundur. Nah, jika sudah paham, kita akan lanjut. Kita lanjut ke motor, ke mobil jika saat dia maju. Nah, jika saat dia maju, di sini kita akan aliri arus positif, di sini negatif. Arus akan mengalir dari kabel hitam menuju kabel hitam. Nah, di sini kenapa kok bisa tersambung? Karena di sini relay dari sistem tadi masih tersambung. Nah, dia akan menyalur arus tadi, akan menyalurkan ke kabel hitam dan sampai ke titik hitam dari motor DC, maka dia akan berputar ke kanan atau maju. Nah, sebaliknya jika dia
kabel hitam ini dialiri arus positif dan merah ini negatif, kabel hitam akan arus positif akan mengalir dari sini ini menuju ke hitam sini. Nah, di sini masih tersambung ya. Dia akan turun di sini arusnya. Nah, dia akan sampai ke titik hitam di sini. Jika dia sudah sampai, maka motor DC ini akan berputar ke kiri atau mundur. Nah, pada saat mundur di sini, sistem parkir otomatis di sini akan bekerja. Di saat jarak pada objek di belakangnya pada jarak 15 cm atau lebih, dia akan lampu biru ini akan menyala. Pada jarak kurang dari 15 cm dan lebih dari 5 cm, lampu hijau ini akan menyala. Nah, pada jarak kurang dari 5 cm, maka lampu merah ini akan menyala, buzzer ini akan menyala, dan relay ini akan terputus. Nah, jika relay ini terputus di sini, maka otomatis kabel hitam yang arus positif ini tadi dia akan terputus. Jadi mobil akan berhenti pada titik di kurang dari 5 cm tersebut. Maka mobil akan berhenti. Nah, jika dia dipaksakan untuk dimundurkan, dia kan tidak bisa karena di sini arusnya sudah terputus. Nah, disinilah fungsi dari dioda ini, sistem kabel yang hijau ini berfungsi. Jika dia maju di sini, kita ketahui prinsip dasar di awalnya tadi. Jika kabel merah dialiri arus positif dan kabel hitam negatif, maka dia akan maju. Nah, kabel hitam ini kita aliri arus negatif, kabel merah positif. Nah, kabel hitam ini kita aliri arus negatif. Nah, sampai di sini. Nah, dia akan mencari kabel hitam ini. Pastikan tidak bisa karena ini sudah terputus dari relay ini tadi karena jaraknya sudah kurang dari 5 cm. Maka arus dari kabel hitam ini akan mengalir ke kabel hijau di sini, turun ke dioda dan sampai ke titik hitam sini. Maka mobil akan maju atau motor DC ini akan berputar ke kanan. Nah, kenapa kok? Nah, di sini kita perlu ketahui dulu dari dioda. Fungsi dioda adalah penyearah. Di sini adalah anoda, di sini adalah katoda. Kita pahami aja ya. Saja di sini anoda, di sini katoda. Nah, jika arus mengalir dari anoda ke katoda, maka arus tersebut tidak terjadi apa-apa atau mengalir saja. Nah, jika sebaliknya arus dari katoda menuju anoda dia tidak akan bisa karena di sini terputus. Atau jika kita umpamakan sebagai keran, dia tertutup. Oke, masuk dalam proses pengkodingan atau pengaturan data. Di sini bisa kita lihat pada yang pertama ini INT trigger sama dengan 6, artinya adalah posisi pin trigger ditempatkan pada pin di Arduino pada nomor ke-6, pada bagian ke-6. Lalu echo pada bagian ke-7, pada pin ke-7. Fungsi trigger atau echo perlu kita ketahui. Trigger ini pemancar dan echo ini penerima. Jadi simpelnya bisa kita katakan trigger ini adalah speaker dan echo ini adalah mikrofon. Ya, dapat dipahami ya. Oke, lanjut ke INT merah, ini artinya lampu, hijau ini lampu, biru ini lampu. Nah, ketiganya ditempatkan pada pin 2, pin 3 dan pin 4. Lalu ini pin buzzer ditempatkan pada pin 5, INT rem ditempatkan pada pin ke-8. Nah, ini untuk mengatur posisi pin pada Arduino. Lalu lanjut ke void setup.
Di sini fungsi void setup adalah untuk mengatur konfigurasi atau pengaturan awal yang dikerjakan hanya satu kali pengerjaan, tidak berulang-ulang. Di sini yang pertama pin mode, kodenya ya, pin mode trigger sama dengan output. Artinya trigger atau speaker tadi mengeluarkan atau memancarkan output. Lanjut ke pin echo, di sini menjadi input atau mikrofon tadi. Lanjut ke lampu ini merah, hijau, biru menjadi output. Pin mode buzzer output, rem output, dan ini serial begin adalah yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer atau bisa dibilang waktunya rata-rata waktu data yang dikirimkan adalah 9600 ini yang sering digunakan. Baik, kiranya sudah paham tentang void setup, kita lanjutkan ke void loop. Void loop digunakan untuk pemrograman yang dijalankan berulang-ulang. Baik, yang pertama digital write, kodenya trigger low. Artinya di sini trigger setelah Arduino kita hidupkan, dia belum memancarkan data atau belum memancarkan outputnya selama 8 mikrosecond. Lalu pada 8 mikrosecond tadi, pada durasi 8 mikrosecond tadi dilanjutkan trigger high atau menghidup, dia hidup. Lanjut 8 mikrosecond dia mati lagi. Jadi seperti itu kira-kira, mancar, mati, lalu diterima echo. Kira-kira seperti itu tahapannya. Lalu di sini durasi pulse in atau echo high. Di sini gunanya untuk menerima sinyal 8 mikrosecond yang dipancarkan trigger tadi. Durasi, jarak sama dengan durasi. Yaitu, nah di sini fungsi sensor ultrasonic tadi yaitu mengubah suara ultrasonik menjadi jarak setelah dipantulkan oleh objek tertentu. Kiranya bisa dipahami, kita lanjut ke IF atau jarak untuk mengatur lampu atau buzzer dan sistem pengereman nanti dapat berjalan. Di sini yang pertama jarak lebih atau sama dengan 15 cm. 15 cm. Lebihnya itu dari 15 cm sampai sekian. Sekira 4 meter kurang lebih yang saya ketahui. Dari 15 sampai 4 meter. Di sini digital red biru high atau hidup, lampu biru hidup, lampu merah mati, lampu hijau mati, buzzer mati, dan rem mati pada jarak 15 cm up. Lalu yang kedua LCIF pada jarak 5 cm dan jarak kurang dari 15 cm, maka lampu biru mati, lampu merah mati, lampu hijau hidup, buzzer mati, rem mati. Jadi pada jarak 5 cm ke atas sampai dengan di bawah 15 cm hanya lampu hijau yang hidup. Lalu lanjut ke LC. Lanjut yang ketiga, LC di sini jarak kurang dari 5 cm, maka ya jarak kurang dari 5 cm, maka lampu biru mati, lampu merah hidup, lampu hijau mati, buzzer hidup, dan sistem pengereman otomatis hidup. Nah, di sini sistem pengereman akan hidup pada bagian ini, jarak kurang dari 5 cm. Lalu perlu kita ketahui, setelah proses pengkodingan data selesai, tidak lupa kita harus verify atau mengkoreksi apakah ada
data yang salah, baik dari kodenya maupun tulisan yang kita inginkan ini, atau pin yang kita tuliskan ini salah, maka kita harus verify terlebih dahulu sebelum kita upload. Baik, kita klik verify. Nah, sampai ada tulisan done completing, maka codingan di sini dapat kita upload. Baik, di sini akan kita uji dulu dari sensor ultrasonik. Ya, ini pada jarak lebih dari 15. Nah, lampu hijau ini pada jarak 15 cm, kurang dari 15 sampai ke 5 cm, lampu merah akan menyala dan relay akan terputus. Oke, mulai. Maju, mundur bisa, maju mundur. Perang isar. Anda mau perang isar? Remote. Maju mundur, oke. Mundur. Pelan. Oke, siaman. 15. Oke, mati. Tapi maju bisa. Nah, mundur. Mati. Maju bisa. Mundur, mati. Maju bisa. Oke.